Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini berada. Kita bersyukur kita masih dalam suasana ibadah kenaikan. Saya percaya hari ini Dia sudah mencurahkan rohnya bagi setiap kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan
lagi lebih sungguh. Buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Puji Tuhan, Shalom. Anugerah Tuhan terus memelihara menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur kembali boleh dipertemukan dalam sukacita ibadah online bersama dengan tim LOB dan bersama dengan umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan terus memelihara, menyertai, bahkan memberkati kita sekalian. Terima kasih buat tim LOB yang mempercayakan pelayanan firman Allah hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Hari ini kami bersuka cita karena Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, memelihara kami, memberkati kami. Bahkan kami boleh bertemu dalam sukacita ibadah online LOB Ministry. Kami percaya ada kekuatan, ada pengurapan, ada berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kami siapkan hati kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari bicara kepada kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari bersama-sama kita belajar menikmati firman Tuhan pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kalau saudara sudah temukan, mari bersama-sama kita baca satu ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan, perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah dengan jelas berkata kepada kita semua bahwa masa-masa yang sukar itu akan datang, bahkan akan lebih dahsyat lagi. Masa yang sukar itu akan menghampiri kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa yang sukar sulit, di mana banyak orang mulai terjepit, ya, di mana semua serba sulit, keadaan serba sulit, serba susah, seolah-olah menyerah untuk melangkah, untuk memulai lagi kehidupan ke depannya. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan perahunya masing-masing. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing di masa yang sukar sulit ini, saudaraku. Ya, orang mulai mencintai dirinya, kasih mulai tawar. Bahkan orang tidak suka untuk memberkati orang lain ketika mereka mengalami kekurangan. Saudaraku, inilah situasi yang akan terjadi di masa yang sukar. Keadaan semua orang akan mengalami kesulitan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan, sekalipun keadaan ini semakin sukar sulit, namun selalu firman Tuhan memberikan solusi,
memberikan satu jalan yang terang, memberikan satu pengharapan yang besar bagi kita. Sekalipun di masa-masa yang sukar sulit di akhir zaman ini, bahwa pemeliharaan Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menyertai setiap kehidupan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di masa yang sulit saya menemukan bahwa akan banyak terjadi keguguran. Saya ulangi saudaraku, bahwa di masa yang sukar sulit ini akan terjadi banyak keguguran. Apa yang gugur? Iman akan mulai gugur, kesetiaan akan mulai gugur, kasih manusia akan mulai gugur. Saudaraku, bagian-bagian ini yang tadinya kita miliki dalam kehidupan kita, namun ketika kita menemukan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak bertahan dalam kebenaran, kalau kita tidak mempertahankan firman Allah, kalau kita tidak mempertahankan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka akan terjadi keguguran rohani. Iman kita akan gugur, kesetiaan kita akan gugur, kasih kita akan gugur, pelayanan kita akan gugur, ibadah kita akan mulai gugur, bahkan segalanya bisa gugur dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, dengan cara apa kita bisa bertahan di masa yang sukar ini? Kita mau andalkan kekuatan kita? Terbatas. Kita mau andalkan deposito kita? Terbatas. Kita mau andalkan pangkat dan jabatan kita? Terbatas. Bahkan apapun yang kita miliki, apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang melekat pada diri kita, semua bersifat terbatas dan tidak bisa memberikan jaminan bagi kita untuk bisa bertahan di masa yang sukar ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena seringkali kehidupan kita akan diperhadapkan masa yang sukar, seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita datang dan melekat kepada kebenaran itu, bagaimana kita menghampiri sumber kehidupan itu, sumber kebenaran itu yang memberikan kekuatan pengharapan bagi kita untuk bisa bertahan di masa-masa yang sukar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita buat adalah di masa yang sukar ini kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai saudaraku di masa yang sukar sulit ini hubungan kita dengan Tuhan mulai renggang, hubungan dengan Tuhan mulai rusak, hubungan dengan Tuhan mulai kendor, mulai jauh dari Tuhan. Pertahankan saudaraku, mari kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita mau membangun mezbah hidup kita, mezbah doa kita, mezbah pelayanan kita, mezbah ibadah kita di hadapan Tuhan dengan benar. Ini bagian-bagian dari bagaimana cara kita untuk membangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, sekalipun terjadi masa-masa yang sukar, bahkan akan lebih dahsyat lagi, masa yang sukar akan terjadi. Tetapi kalau hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin mesra, ada kedekatan, ada keintiman dengan Tuhan, maka kepercayaan kita akan tetap kuat. Sekalipun masa yang sukar kita bisa bertahan, sekalipun masa yang sukar kita bisa tetap melangkah, kita bisa tetap beraktivitas, bahkan kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan, meraih janji-janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan tidak ada kepalsuan. Dalam firman Tuhan tidak ada hal yang tidak akan terjadi. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Untuk meraih janji itu, saudaraku, sekalipun di masa yang sukar, mari kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, di mana ada doa kita, ada penyembahan kita, ada pujian kita, bahkan hal-hal yang bersifat rohani kita mau kerjakan, saudaraku. Ini akan menguatkan kita di masa-masa yang sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya beri tema khotbah yang terbaik yang bertahan.
Yang terbaik itu akan bertahan, yang terbaik itu akan terus melangkah. Sekalipun ada masa yang sukar, tapi ketika dia tahu melakukan yang baik, mempertahankan yang baik, maka dia akan kuat di masa-masa yang sukar ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di masa yang sukar sulit, hubungan kita dengan Tuhan justru teruji lewat masa-masa yang sulit. Saya ulangi lagi saudara-saudara, bahwa saya percaya di masa-masa yang sukar, hubungan kita justru akan diuji lewat kesulitan-kesulitan hidup. Demikian saudaraku, hubungan kita, hubungan saudara bersama dengan suami atau istri, ya, akan teruji lewat semua persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap menjaga hubungan kita yang benar di hadapan Tuhan? Mari kita mau saudaraku mempertahankan kebenaran itu, sehingga kebenaran itu akan terus memimpin kita di jalan yang benar, sehingga masa yang sukar sulit-sulit itu tidak akan menghambat pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita untuk bisa terus maju di dalam Tuhan dan mengalami pembelaan serta penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa justru saudaraku, ketika kita sedang menghadapi masa yang sukar, lalu ketika kita punya sahabat, dia tetap ada bersama-sama dengan kita di masa yang sukar, itulah sahabat terbaik. Saya ulangi saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita, lalu kita punya sahabat dan dia bisa terus ada mendampingi kita, dia tidak pergi tinggalkan kita di masa-masa yang sukar sulit, saudaraku, itulah sahabat yang sejati. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan pun demikian, bahkan jauh lebih dahsyat lagi apa yang Tuhan mau kerjakan bagi masing-masing kita di masa-masa yang sukar sulit, bahkan akan lebih sulit lagi ke depannya. Dia Allah, Dia Bapa yang ajaib, yang akan terus menemani kita, yang akan terus menyertai kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, Dia tidak akan pernah menjauhkan dirinya dari kita, kuasanya dari kita, tapi Dia selalu hadir dan Dia mau menyatakan rencananya, kehendaknya atas kehidupan saudara dan saya. Mari saudara-saudaraku, kita mau pegang firman Tuhan, kita mau hidupi firman Tuhan, kita mau meyakini bahwa firman Tuhan adalah jaminan di masa yang sukar. Firman Tuhan adalah jaminan di masa-masa yang sulit. Dengan apa kita bisa bertahan, saudaraku? Semua fasilitas dunia tidak akan mampu memberikan jaminan bagi kita untuk bisa bertahan di masa-masa yang sukar. Tapi justru saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah yang adalah kekuatan Allah sendiri di masa yang sukar, firman Allah hadir dalam hati kita, hadir dalam kehidupan kita, untuk terus apa? Memampukan kita untuk melangkah maju, untuk kuat di hadapannya. Sekalipun masa yang sukar sulit, kita bisa mampu untuk menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudara, mari kita mau bertahan dalam pengharapan kita. Mari kita mau andalkan Tuhan, pegang teguh firman Tuhan, sebab dialah jaminan kekuatan bagi saudara dan saya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bertahan, Markus 13 ayat 13 berkata bahwa kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaan saudara, jangan tinggalkan Tuhan, pegang janji firman-Nya. Maka itu yang akan menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertahanlah, kuatlah dalam Tuhan, kuatlah, sebab firman-Nya yang memberikan jaminan keselamatan bagi masing-masing kita.
Kiranya Tuhan menolong kita saudara-saudara, memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih buat segala-galanya yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami. Tuhan, sekalipun di masa-masa yang sukar yang sedang kami hadapi dalam kehidupan kami hari-hari ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami, Tuhan tidak akan pernah biarkan kami, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kami. Berkati umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah LOB Ministry ini, kiranya senantiasa kekuatan dari Tuhan, Roh Tuhan selalu hadir, memelihara, menyertai, memampukan kami bisa maju karena kuasa-Mu ada memelihara, menyertai kami semua. Berkati semua umat-Mu. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Ada yang jatuh, Tuhan angkat, pulihkan dalam nama Yesus. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Bahkan mengalami pergumulan hidup apapun, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan, ada kemenangan, ada kepastian hidup yang Tuhan kerjakan. Memberkati tim LOB Ministry, Engkau Allah senantiasa pakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan lewat tim LOB Ministry. Nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Hamba berdoa buat pemerintah kami, Tuhan di Allah memberkati dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Kiranya kekuatan kuasa Tuhan senantiasa memimpin pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka hikmat dari Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan lewat pemerintah kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, pulihkan Indonesia, berkati Indonesia dalam situasi apapun yang sedang dihadapi oleh bangsa kami. Kami percaya kuasa Tuhan dicurahkan di atas bangsa ini, sehingga Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia boleh mengalami kuasa dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan buat hari ini. Bersyukur boleh beribadah bersama-sama dengan umat-Mu dalam ibadah online LOB Ministry. Kiranya anugerah Tuhan terus memelihara, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari terimalah anugerah dari Tuhan. Kiranya berkat, kasih, anugerah dari Allah Bapa senantiasa memelihara, menyertai saudara-saudara sekalian dalam kekuatan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, senantiasa mencurahkan berkat-Nya, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat untuk bisa bertahan dalam segala situasi apapun. Terimalah berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Shalom.